Langit kota Bandar Lampung siang itu ibarat wajan raksasa yang menampung seluruh panas Sumatera. Matahari menancapkan paku-paku cahayanya tepat di atas kepala, membuat lapisan udara seolah mendidih dan aspal jalanan menguap, melepaskan aroma tajam yang menusuk hidung. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ustazah Aisyah Nurani, seorang perempuan berusia 35 tahun yang dikenal tegas namun berwajah teduh, melangkah mantap di antara kerumunan. Gamis hijau zaitun yang ia kenakan berkibar pelan, melawan angin panas yang tak seberapa kuat. Keringat mengalir dari pelipis, menuruni lehernya yang jenjang, tetapi sorot matanya tetap fokus pada gerbang megah kantor Polresta yang berdiri angkuh di seberang jalan. Dalam hati, ia mengulang niat kedatangannya, sekadar membayar pajak kendaraan tahunan dan mengganti plat motornya. Sebuah urusan yang seharusnya sederhana dan rutin. Tetapi entah mengapa, siang itu terasa berbeda, seolah ada seutas benang bahaya yang samar-samar terentang di udara. Di halaman yang luas, antrean masyarakat sudah mengular panjang seperti naga yang kelelahan. Sebagian duduk di bawah naungan pohon angsana yang daunnya meranggas, sebagian lagi terpaksa berdiri di bawah terik matahari yang memantul kejam dari beton. Suara keluhan yang tertahan bercampur dengan deru mesin kendaraan yang sesekali dihidupkan hanya untuk menyalakan pendingin ruangan sejenak. Di dekat pos jaga, beberapa polisi berseragam coklat berbincang santai, tawa mereka lepas tanpa sedikit pun mengindahkan wajah-wajah letih yang berpeluh dalam penantian. Pemandangan itu membuat Aisyah menarik napas panjang, menahan desahan yang nyaris keluar. Sebagai seorang pendakwah yang terbiasa menghadapi ribuan jemaah, ia sangat paham arti kesabaran. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal pada siang itu. Cara para polisi itu berdiri, cara mereka memandang antrean dengan tatapan yang seolah menimbang-nimbang, memunculkan firasat aneh yang merayap di benaknya. Seolah-olah bukan hanya terik matahari yang menekan, melainkan juga sebuah atmosfer tak terlihat yang pekat dan menunggu untuk meledak. Setelah memarkir motor matiknya di area yang sesak dan merapikan map hijau berisi STNK serta dokumen-dokumen penting lainnya, Aisyah melangkah menuju pintu masuk gedung. Setiap langkahnya menimbulkan suara kecil di atas lantai ubin yang panas, suara yang nyaris tertelan oleh riuh rendah orang-orang yang berdesakan di depan loket pendaftaran. Sesekali ia mendengar percakapan sumbang tentang denda misterius dari sistem tilang elektronik yang tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Namun, ia tidak menanggapi, menganggapnya sekadar keluhan warga yang mungkin lalai dalam berlalu lintas. Akan tetapi, bayangan kata-kata itu diam-diam menempel di benaknya, seperti bisikan yang sulit diabaikan. Ia mempercepat langkah, menepis pikiran yang belum jelas bentuknya, dan berusaha fokus pada tujuan awalnya. Begitu memasuki gedung utama, hawa berbeda langsung menyergap. Pendingin ruangan bekerja keras melawan panas dari luar, tetapi yang terasa justru pengap dan syarat aroma kertas lama yang bercampur dengan bau keringat puluhan orang. Dinding bercat krem yang mengilap memantulkan cahaya lampu neon, menciptakan bayangan-bayangan yang tajam di lantai. Di ujung ruangan, papan petunjuk loket pembayaran pajak terlihat jelas. Aisyah menghela napas, berusaha menenangkan diri. Meskipun firasat buruk sempat mencolek batinnya, ia menepisnya dengan keyakinan bahwa urusan ini akan selesai dengan cepat dan tertib. Ia tak pernah menyangka bahwa langkah tenangnya di siang terik itu justru menjadi gerbang pembuka dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang seluruh hidupnya dan menyingkap sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap daripada sekadar denda pajak. Begitu melewati pintu kaca tebal, Aisyah seolah memasuki sebuah dimensi lain yang tak kalah menekan. Pendingin ruangan memang bekerja, tetapi hawa gerah masih terasa menempel di kulit, bercampur dengan bau kertas dan tinta printer yang tajam menguasai udara. Suara robotik pengumuman nomor antrean menggema setiap beberapa menit, diselingi deru kipas angin tambahan yang dipasang di sudut-sudut ruangan, seolah menjadi musik latar dari sebuah drama penantian yang membosankan. Puluhan warga duduk di deretan kursi besi panjang yang dingin. Sebagian besar menunduk,
menatap layar ponsel dengan ekspresi kosong. Sebagian lain memegang erat map berisi dokumen, wajah mereka tegang dan penuh harap, menunggu giliran yang terasa tak kunjung tiba. Aisyah mengatur napasnya, mencari ketenangan di tengah kekacauan senyap itu, lalu duduk di deretan kursi ketiga dari depan. Map hijau yang berisi STNK dan BPKB ia letakkan di pangkuan. Jemarinya tanpa sadar mengusap sampul map itu dengan gerakan refleks, seolah sedang memindahkan keresahan batinnya ke benda mati tersebut. Di hadapannya, layar elektronik besar memancarkan cahaya merah terang, menampilkan nomor antrean yang berganti dengan sangat perlahan. Namun, yang lebih mengusik Aisyah bukan hanya lamanya waktu tunggu. Ia mulai menangkap potongan-potongan percakapan pelan dari orang-orang di sekitarnya, bisikan-bisikan yang syarat dengan kekecewaan dan kebingungan. Seorang bapak berpeci di sebelahnya menunduk sambil berbisik kepada istrinya tentang denda aneh senilai jutaan rupiah yang tiba-tiba muncul di sistem atas nama motor tuanya. Suaranya bergetar, menahan emosi yang nyaris tumpah. Di sisi lain, sepasang anak muda bergantian menunjukkan layar ponsel mereka, membicarakan bukti tilang elektronik yang katanya tidak pernah mereka terima notifikasinya. Kata-kata seperti etul palsu, tagihan mendadak, dan jebakan sistem melayang-layang di udara seperti serpihan debu yang tak bisa diabaikan. Setiap potongan cerita itu menusuk benak Aisyah, menimbulkan rasa tidak nyaman yang semakin sulit untuk dijelaskan. Aisyah menegakkan duduknya, menatap lurus ke arah layar antrean, berusaha menepis bayangan-bayangan buruk yang mulai terbentuk. Sebagai seorang ustazah yang terbiasa mendengar keluh kesah jemaah, ia terlatih untuk menjaga ketenangan batin. Namun, kali ini rasanya berbeda. Ada kesan yang kuat bahwa percakapan para warga ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pola yang berulang dan sistematis. Seorang ibu di belakangnya menambahkan dengan nada khawatir, bercerita bahwa tetangganya mendadak didatangi petugas penagihan utang, padahal ia tak pernah merasa mendapat surat tilang. Semua kisah itu membentuk sebuah jalinan kelam yang semakin sulit diabaikan. Aisyah merasakan detak jantungnya berpacu sedikit lebih cepat. Firasatnya seakan memberi sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan busuk sedang terjadi di balik antrean yang tampak biasa ini. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Nomor antrean bergeser satu persatu, dan setiap bunyi, bip, dari mesin pemanggil terasa seperti pukulan kecil di dadanya. Ia menatap sekeliling dengan lebih cermat, memperhatikan ekspresi gelisah dari banyak orang yang menunduk dalam ketidakpastian. Beberapa pegawai di balik loket terlihat bekerja dengan kecepatan yang tidak seimbang. Ada yang tampak santai, ada pula yang terlihat sangat sibuk seolah sedang menahan sesuatu. Dari sudut matanya, Aisyah melihat seorang petugas berseragam coklat berbadan kekar sedang berbicara serius dengan rekannya sambil sesekali melirik tajam ke arah barisan antrean. Tatapan itu hanya berlangsung sekejap, tapi cukup untuk menyalakan tanda tanya besar di benak Aisyah. Meskipun ia mencoba menenangkan pikirannya dengan zikir pelan, Aisyah tahu instingnya jarang sekali salah. Ada sesuatu yang tak wajar di ruangan ini. Sesuatu yang busuk, yang menunggu saat yang tepat untuk menampakkan wajah aslinya. Suara mesin pemanggil antrean yang berbunyi nyaring memecah lamunan Aisyah. Nomor yang muncul di layar akhirnya sama dengan yang tertera di kertas kecil di tangannya. Dengan langkah mantap, ia berdiri, merapikan gamis hijau zaitunnya yang sedikit kusut karena duduk terlalu lama. Ruangan seolah menahan napas sejenak ketika ia melangkah dengan tenang ke arah loket pembayaran pajak. Meja loket itu tertata rapi, namun ada aura kaku dan dingin yang memancar dari balik kaca pelindungnya. Di balik meja itu, duduk seorang polisi dengan postur yang sangat mencolok. Bribtu Heru Santoso, nama yang tertera di papan nama di dadanya. Tubuhnya kekar, bahunya lebar seolah memenuhi sandaran kursi, dan kepalanya yang plontos berkilat memantulkan cahaya lampu neon. Seragam coklat yang ketat menonjolkan otot-otot lengannya,
memberi kesan kekuasaan yang sengaja dipamerkan. Senyum tipis yang ia berikan saat menyambut Aisyah sama sekali tidak mengandung keramahan, melainkan sekadar formalitas dingin yang terasa hampa. Tanpa banyak basa-basi, Heru menerima map hijau yang disodorkan Aisyah. Jemari besarnya bergerak cepat dan kasar saat menyalin data, sementara matanya hanya sesekali menatap layar komputer di hadapannya. Suara ketikan keyboard terdengar ritmis namun kaku, seperti nada sumbang yang menandakan bahwa proses ini bukan sekedar rutinitas biasa. Aisyah berdiri tegak di balik kaca loket, matanya mengikuti setiap gerakan Heru dengan sabar, meskipun firasat aneh kembali merayap di hatinya. Tak lama kemudian, Heru menghentikan ketikannya dan menatap layar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Alisnya yang tebal sedikit mengerut, bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu, ia menoleh pada Aisyah dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Hening sejenak terasa begitu menekan, seolah seluruh ruangan ikut menunggu kata-kata apa yang akan keluar berikutnya. "Ibu, ada denda etle. Totalnya 3.700.000 rupiah, ucap Heru datar. Suaranya tegas dan berat, seperti palu godam yang jatuh di atas landasan besi. Kalimat itu diiringi gerakan jarinya yang menunjuk ke arah layar komputer, memperlihatkan deretan angka yang bagi Aisyah terasa mustahil. Seketika, aliran darah Aisyah terasa berdesir lebih cepat. Keningnya berkerut dalam, diliputi ketidakpercayaan. Ia memeriksa kembali ingatannya, menelusuri setiap perjalanan yang pernah ia lakukan dengan motornya. Tidak ada surat tilang yang pernah datang ke rumahnya, tidak ada pelanggaran yang ia sadari pernah ia lakukan. Bahkan, selama ini ia selalu berusaha menjadi pengendara yang berhati-hati dan mematuhi setiap aturan lalu lintas. Kecurigaan yang semula hanya samar kini mulai mengambil bentuk yang nyata dan mengerikan. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar di balik angka-angka dingin yang ditampilkan Heru. Aisyah menarik napas panjang, berusaha menjaga ketenangan meskipun dadanya bergejolak hebat. Ia menatap layar komputer itu lebih lama, memastikan matanya tidak sedang menipunya. Di baris keterangan, tertulis detail yang kabur dan sama sekali tidak meyakinkan. Hanya serangkaian kode acak yang tidak menjelaskan jenis pelanggaran, waktu, maupun lokasi kejadian. Suasana di sekelilingnya terasa semakin memadat. Suara percakapan warga lain seolah mengecil, digantikan oleh detak jam dinding yang terdengar begitu keras. Di balik kaca loket, Heru tetap duduk tegap, kedua tangannya terlipat di atas meja seolah sedang menantang. Aisyah bisa merasakan aroma ketidakadilan yang samar namun pekat menguar di udara. Dengan sikap tenang tetapi penuh kewaspadaan, ia bersiap membuka percakapan yang akan menentukan arah dari peristiwa besar yang segera menyusul. Aisyah menahan napas sejenak, memastikan nada suaranya tetap terkendali dan santun. Meski hatinya diliputi ribuan tanda tanya, ia menatap Heru dengan sorot mata yang tegas namun tetap sopan. "Maaf, Pak. Apakah tidak ada kesalahan sistem? Saya tidak pernah menerima surat tilang dan saya yakin tidak pernah melanggar aturan lalu lintas," ujarnya. Kata-kata itu diucapkan tanpa getar sedikit pun, mantap dan jelas terdengar di antara riuh rendah suasana kantor polisi. Sebuah pertanyaan sederhana, namun mengandung bobot keberanian yang seolah menjadi ujian pertama bagi integritas loket pajak yang selama ini dianggap sakral dan tak terbantahkan. Di balik ucapannya, Aisyah masih menyisipkan harapan agar kebenaran masih mungkin ditempuh melalui jalan baik-baik. Heru, yang semula menunduk memeriksa layar komputer, mendongak dengan tajam. Sorot matanya berubah dingin seperti baja yang baru ditempa. Bibirnya menyeringai tipis sebelum mengeluarkan suara ketus yang terdengar menggema di ruangan itu. "Kalau sistem sudah mencatat, berarti Anda melanggar. Tidak ada yang salah di sini." Ucapannya tidak hanya tegas, tapi juga penuh dengan nada tantangan yang arogan. Seolah menutup semua ruang diskusi sejak awal,
ketegangan langsung terasa menyelimuti udara. Denting kipas angin dan suara mesin antrean seketika terdengar jauh. Aisyah merasakan tatapan puluhan pasang mata mulai mengarah ke loketnya, mengamati setiap gerak-geriknya dengan saksama. Beberapa warga yang sedang menunggu giliran mulai menghentikan aktivitas mereka. Ada yang pelan-pelan menurunkan ponsel dari genggaman, ada pula yang menoleh dengan penuh rasa ingin tahu. Desisan kecil percakapan teredam, menyisakan keheningan yang menekan. Dalam hati, Aisyah menimbang kata-kata selanjutnya. Ia tahu, jika ia terbawa emosi atau menggunakan nada tinggi, percakapan ini bisa dengan mudah disalahartikan menjadi sebuah pelanggaran baru melawan petugas. Maka dengan kesabaran yang luar biasa, ia mengatur napas, menegakkan bahunya, dan kembali mencoba pendekatan yang logis. Pak, saya mengerti tugas Bapak adalah mengikuti sistem. Tapi saya yakin ada prosedur untuk pengecekan ulang. Bisakah tolong ditelusuri lebih dalam? Bukti pelanggaran seharusnya jelas sebelum saya diwajibkan membayar, katanya pelan, namun dengan intonasi yang tajam, memadukan kesopanan dan ketegasan dalam satu kalimat. Wajah Heru tampak semakin mengeras. Alisnya berkerut dalam, rahangnya mengatup rapat seolah menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Saya bilang tidak ada yang salah. Kalau Anda tercatat melanggar, Anda harus bayar. Tidak ada diskusi, bentaknya kali ini. Suara rendahnya yang berat berubah menjadi gertakan yang seolah mengiris udara. Suasana kantor polisi yang semula hiruk-pikuk kini seolah membeku total. Wajah-wajah warga menegang, sebagian menatap dengan khawatir, sebagian lagi justru tertarik pada drama yang jarang sekali terjadi di ruang administrasi publik ini. Aisyah tetap tegak berdiri, tidak mundur sejengkal pun. Dalam dirinya, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Ini bukan lagi sekadar urusan administrasi biasa. Ada lapisan kepentingan tersembunyi di balik kata sistem yang diucapkan Heru dengan begitu mutlak. Dan pertanyaan sederhana yang ia lontarkan barusan ternyata telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang semula ia bayangkan. Aisyah menegakkan bahu dan menatap lurus ke arah Heru. Meskipun dadanya berdegup kencang, suaranya tetap tenang dan jernih. Pasti ada prosedur banding, kan? Saya ingin memeriksa bukti pelanggarannya, ucapnya pelan namun penuh tekanan. Seperti seorang guru yang sedang menegur muridnya agar kembali pada aturan yang benar. Kalimat itu disampaikan dengan keyakinan yang tak bisa dianggap enteng. Namun, alih-alih merespons dengan profesionalisme, Heru justru menegakkan tubuhnya dengan gerakan kasar lalu menggebrak meja loket dengan keras. Suara benturan kayu dan kaca yang bergemuruh tajam membuat beberapa warga di barisan belakang terlonjak kaget. Seketika, percakapan kecil yang semula masih terdengar di sudut ruangan pun terhenti total, menyisakan kesunyian yang tegang dan mencekam. Tidak ada alasan. Anda melanggar, ya bayar sekarang, bentak Heru. Suaranya menggema di ruangan berpendingin yang mendadak terasa sempit. Nada ancamannya menebar gelombang ketakutan seperti sabetan cambuk yang menghantam udara. Tatapan mata Heru berubah tajam seperti predator yang merasa wilayah kekuasaannya diganggu. Beberapa warga saling berpandangan. Ada yang menggigit bibir, ada yang menundukkan kepala, tak berani menatap langsung ke arah sumber pertikaian. Ketegangan itu menjalar ke seluruh sudut ruangan, membuat detik-detik berikutnya terasa lebih panjang dari seharusnya. Semua orang bisa merasakan bahwa percakapan ini telah jauh melewati batas wajar antara seorang petugas dan warga sipil. Aisyah menarik napas panjang, menyerap kemarahan yang menggantung pekat di udara. Ia merasakan desakan batin yang kuat untuk melawan, namun ia tetap berusaha menjaga martabatnya. Saya tidak akan membayar denda yang tidak jelas dasar hukumnya, ujarnya akhirnya, dengan nada yang tak lagi bisa disamakan dengan permintaan halus. Kalimat itu terucap seperti pisau tajam yang menembus lapisan ketidakpastian,
memecah kesunyian ruangan dengan tegas. Sorot matanya memantulkan tekad baja yang tak bisa digoyahkan. Meskipun ia tahu kata-kata itu akan menjadi pemicu ledakan berikutnya, semua orang yang mendengar langsung menahan napas. Sebagian memalingkan muka, sebagian lagi menatap dengan campuran rasa kagum dan takut. Wajah Heru seketika berubah merah padam seperti bara api. Otot-otot di rahangnya menegang. Urat di pelipisnya tampak menonjol. Tatapan matanya yang sebelumnya hanya dingin kini menyala-nyala oleh amarah yang tak lagi terselubung. Ia memindahkan berat badannya ke depan, seperti seekor macan yang siap menerkam mangsanya. Suara langkahnya di lantai ubin terdengar berat dan mengancam saat ia mendekat ke arah kaca pembatas loket. Seluruh ruangan mendadak seperti ruang hampa. Setiap orang menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di titik itulah Aisyah sadar, percakapan tentang prosedur hukum telah berubah menjadi pertarungan kehendak. Sebuah pertarungan yang tidak lagi hanya tentang pajak kendaraan, tetapi tentang keadilan yang jauh lebih dalam. Ledakan emosi yang sudah lama menumpuk di wajah Heru akhirnya meletus tanpa kendali. Dalam sekejap, kursi yang semula menopang tubuh kekarnya terdorong kasar ke belakang, menimbulkan suara gesekan logam yang nyaring dan memekakkan telinga. Tanpa memberi peringatan apapun, ia melangkah cepat melewati pembatas loket, gerakannya seperti hantaman badai yang menembus keheningan ruangan. Dalam hitungan detik, jarak antara dirinya dan Aisyah lenyap. Lalu, sebuah tamparan keras menghantam pipi Aisyah, mengeluarkan suara dentuman yang menggema ke seluruh sudut kantor polisi. Warga yang semula hanya mengamati kini sontak terperanjat. Beberapa menahan napas, beberapa yang lain spontan berdiri dari kursi mereka dengan kaget, menyebabkan kursi-kursi besi itu bergemerincing tak beraturan. Udara yang semula hanya gerah kini seolah membeku total. Di tengah benturan kekerasan yang tak terduga itu, Aisyah terhuyung ke samping, seketika merasakan nyeri yang berdenyut hebat di wajahnya. Sudut bibirnya pecah, dan titik-titik darah segar mulai menetes ke lantai ubin yang mengilap. Sensasi rasa logam dan asin memenuhi mulutnya. Namun, yang mengejutkan, tatapan matanya tetap tajam, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan seperti yang diharapkan Heru. Di sekelilingnya, warga yang menyaksikan kejadian itu masih terdiam, seperti disihir oleh kekejaman yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan suara pendingin ruangan yang tadi terdengar bising kini terasa lenyap, digantikan oleh detak jantung yang menggema di telinga masing-masing. Setiap orang yang hadir merasakan beratnya atmosfer yang tiba-tiba berubah menjadi arena pamer kekuasaan dan intimidasi brutal. Alih-alih menunjukkan rasa bersalah, Heru justru memaki dengan suara keras yang memantul ke dinding-dinding ruangan. "Perempuan keras kepala! Mau cari masalah? Hah?" teriaknya, nadanya penuh ejekan dan kebencian. Urat di lehernya menonjol, napasnya memburu seperti binatang buas yang baru saja mencengkeram mangsanya. Sebuah tawa pendek dan dingin menyusul, tawa yang penuh kepuasan seolah menegaskan bahwa menampar seorang ustazah di depan umum adalah bukti superioritasnya yang tak terbantahkan. Beberapa warga menutup mulut, ngeri sekaligus tidak percaya bahwa seorang petugas negara bisa bertindak sekejam itu di ruang pelayanan publik. Beberapa yang lain dengan refleks sempat mengangkat ponsel untuk merekam, tapi segera menurunkannya lagi karena takut menjadi sasaran berikutnya. Aisyah tetap berdiri tegak, meski pipinya berdenyut hebat dan darah terus menetes dari bibirnya. Sorot matanya yang tajam memantulkan amarah suci yang tak lagi bisa disembunyikan. Gelombang harga diri yang selama ini ia jaga dengan rapi kini bergejolak seperti air bah yang mencari jalan keluar. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, bukan pula sekadar ketidakadilan birokrasi. Ini adalah serangan terang-terangan terhadap kehormatan dan martabatnya sebagai manusia dan sebagai seorang perempuan. Sebuah pelecehan yang menuntut perlawanan.
Keheningan mencekam yang menyelimuti ruangan bukan lagi tanda ketakutan semata, melainkan juga pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan segera pecah. Dan Aisyah, dengan darah yang mulai menodai gamis hijaunya, berdiri di titik awal kebangkitan itu. Aisyah menunduk sebentar, menarik napas panjang di tengah denyut sakit yang menusuk pipinya. Darah yang menetes dari bibirnya ia biarkan jatuh ke lantai tanpa berusaha menghapusnya, menjadi saksi bisu atas kebrutalan yang baru saja ia terima. Di balik ketenangan luarnya yang tampak, gelombang amarah dan harga diri yang selama ini terjaga rapat kini meletup tak terbendung. Setiap detik terasa melambat, seakan seluruh ruangan menunggu keputusan apa yang akan ia ambil. Ingatan tentang ajaran kesabaran yang selama ini ia tanamkan kepada para santrinya melintas sekilas di benaknya, tetapi segera tenggelam oleh seruan batin yang jauh lebih kuat. Keadilan harus ditegakkan, bahkan bila itu berarti harus menghadapi kekerasan dengan keberanian. Dengan gerakan yang mantap dan tak terduga, ia mengangkat kepala. Sorot matanya berubah menjadi setajam elang, penuh dengan peringatan. Tanpa ragu, Aisyah melangkah maju, mendekati Heru yang masih berdiri congkak di depannya. Dalam satu tarikan napas, sebuah pukulan keras menghantam tepat di ulu hati Heru. Suara benturan itu terdengar jelas dan padat, disusul dengan desahan kesakitan yang keluar dari mulut polisi bertubuh kekar itu. Heru terlipat ke depan, tangannya secara refleks memegangi perut. Wajahnya pias, terkejut tak percaya bahwa perempuan yang baru saja ia rendahkan mampu memberikan serangan balik sekuat itu. Beberapa warga menahan teriakan kaget. Ada yang menutup mulut, ada yang tanpa sadar berdiri dari kursi, mata mereka membelalak melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan bisa terjadi di sebuah ruang pelayanan negara. Namun, perlawanan Aisyah tidak berhenti pada satu serangan itu. Dalam gerakan yang begitu cepat dan presisi, ia menahan bahu Heru dengan kedua tangannya, mengangkat tubuh kekar itu dari lantai seolah ia adalah seorang petarung yang telah lama terlatih. Gerakannya mengingatkan pada teknik kuncian pencaksilat warisan ayahnya, sebuah keahlian yang jarang ia gunakan namun tak pernah ia lupakan. Seluruh ruangan seolah membeku. Suara helaan napas dan detak jantung terdengar lebih jelas daripada suara mesin antrean yang kini terasa sangat jauh. Dalam satu ayunan penuh tenaga, Aisyah membanting tubuh Heru ke lantai. Dentuman keras menggema, membuat lantai ubin bergetar sejenak. Tubuh besar Heru terhempas tak berdaya, menimbulkan suara nyaring yang memantul ke setiap dinding ruangan. Heru tergeletak, mengerang kesakitan, tak sanggup untuk bangun. Tangannya berusaha menopang tubuhnya, namun kembali jatuh karena kehilangan tenaga dan napas. Warga yang menyaksikan masih terdiam, seolah waktu telah berhenti berputar. Tak ada yang berani bergerak atau berbicara. Beberapa pegawai di loket hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, tak percaya bahwa seorang ustazah yang mereka kenal lembut mampu menundukkan aparat berbadan besar yang selama ini menebar ketakutan. Aisyah berdiri tegak di hadapan tubuh Heru yang terkulai. Napasnya teratur, namun sorot matanya menyala, menunjukkan tekad yang tak bisa digoyahkan. Keheningan yang menyelimuti ruangan bukan lagi tanda ketakutan semata, melainkan kekaguman yang bercampur dengan rasa gentar. Peristiwa itu menjadi titik balik, dari seorang warga yang dianggap lemah menjadi sosok yang mematahkan rantai arogansi dengan keberanian yang tak terduga. Ruangan kantor polisi yang biasanya dipenuhi suara antrean dan percakapan kini mendadak berubah menjadi hamparan hening yang menekan. Tidak ada lagi derit kursi atau dentingan mesin antrean yang biasanya menggema. Para polisi yang sejak awal tampak angkuh kini berdiri kaku, seolah waktu telah membekukan mereka di tempat. Tatapan mereka kosong namun syarat ketakutan, seakan-akan mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang di luar nalar. Tubuh Bribtu Heru yang tergeletak di lantai, meringis kesakitan dan kehilangan seluruh wibawanya, menjadi pemandangan yang mustahil untuk mereka cerna. Warga yang sejak tadi duduk menunggu kini serempak menutup mulut,
menahan napas di tengah keterkejutan yang sulit dijelaskan. Sebagian memeluk berkasnya erat-erat, sebagian lagi hanya menatap Aisyah dengan mata membelalak, seolah sedang menyaksikan sebuah adegan dari kisah yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Aisyah berdiri tegap bagai patung hidup. Gamis hijau zaitunnya sedikit berdebu, ujungnya terkena percikan darah dari bibirnya yang pecah. Tetapi ia tak menunjukkan tanda gentar sedikit pun. Napasnya teratur, dadanya naik turun dengan irama yang tenang, sangat bertolak belakang dengan situasi kacau yang baru saja ia ciptakan. Sorot matanya yang tajam menelusuri seisi ruangan, menatap setiap orang tanpa bicara, seolah menegaskan bahwa ketidakadilan tak akan pernah bisa dibiarkan menang. Cahaya lampu neon di langit-langit menyorot wajahnya, membuat sosoknya tampak lebih besar dari kenyataan, seperti seorang figur legendaris yang berdiri di tengah ruang yang baru saja ia ubah menjadi saksi bisu keberaniannya. Bisik-bisik pelan mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Suara yang nyaris tak terdengar namun menggema dalam ketegangan. Seorang petugas muda yang sejak awal berdiri di dekat pintu menatap ke arah Aisyah dengan wajah pucat pasi. Dengan suara gemetar, ia berbisik kepada seniornya, Ustazah Aisyah. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu, meskipun lirih, menjadi gema yang merayap ke seluruh sudut ruangan, menyalakan rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketakutan yang semakin menebal. Bagi sebagian besar orang, kekuatan fisik dan ketenangan mental yang baru saja ditunjukkan Aisyah rasanya tak mungkin dimiliki oleh seorang perempuan yang sehari-hari dikenal sebagai ustazah yang lembut. Bisikan itu memantul ke telinga para petugas lain, menumbuhkan pertanyaan yang sama. Apakah Aisyah hanyalah warga biasa, ataukah ia seseorang dengan latar belakang yang jauh lebih kompleks? Ketakutan yang tak kasat mata mulai menyebar seperti kabut dingin. Para polisi yang biasanya gagah berani kini hanya saling pandang, tak berani bergerak terlalu cepat, khawatir setiap gerakan bisa memicu reaksi yang tak terduga dari perempuan yang berdiri di tengah ruangan itu. Beberapa warga yang awalnya ingin merekam peristiwa dengan ponsel kini menurunkannya, takut jika keberanian mereka justru akan menyalakan amarah dari kekuatan yang belum mereka mengerti. Udara di ruangan itu terasa berat, penuh dengan ketegangan yang bisa pecah kapan saja. Aisyah tetap berdiri diam, menatap semua yang ada di hadapannya, seolah menantang siapapun yang berani mengulangi tindakan sewenang-wenang seperti yang baru saja dilakukan Heru. Dalam keheningan yang mencekam itu, satu hal menjadi sangat jelas, keseimbangan kekuasaan di ruangan tersebut telah berubah total, dan tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang memecahkan kesunyian. Di tengah ruangan yang masih dibungkus keheningan yang menegangkan, suara langkah kaki yang pelan namun mantap terdengar mendekat. Semua mata secara otomatis beralih ke arah pintu samping yang menghubungkan ke ruang internal. Seorang lelaki paruh baya berpakaian sipil muncul. Wajahnya tegas, dengan sorot mata yang tajam namun terukur. Rambutnya mulai memutih di bagian pelipis, dan cara ia melangkah memancarkan kewibawaan yang berbeda dari para polisi berseragam. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah dari Aisyah, ia berhenti sejenak, memastikan suasana tetap diam. Dengan nada yang tenang namun berisi wibawa yang tak perlu dijelaskan, ia memperkenalkan diri. Saya AKP Budi Prasetyo dari Divisi Pengawas Internal. Ibu, tolong ikut saya sebentar. Kata-katanya tidak bernada perintah, melainkan sebuah ajakan yang syarat dengan maksud tersembunyi, membuat Aisyah menatapnya dengan penuh pertimbangan. Budi melirik ke sekeliling dengan sigap, memastikan tidak ada telinga yang menguping. Ketika tatapannya kembali pada Aisyah, ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia mengeluarkan ponsel dari saku dalam jaketnya dan menyalakan layar. Di sana, tampak sederet dokumen internal yang penuh dengan tabel, kode-kode transaksi, dan nama-nama yang langsung menarik perhatian Aisyah. Di deretan nama itu, nama Bribtu Heru Santoso berada di baris atas, ditandai sebagai
operator lapangan. Budi menggeser layar dengan jari yang mantap, memperlihatkan catatan-catatan singkat yang menyingkap sebuah jaringan pungutan liar yang jauh lebih besar dari sekadar denda elektronik. Mereka menjalankan skema besar, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat Aisyah merasakan bobot kalimat itu seberat batu. Aisyah menatap layar ponsel itu dengan sorot mata yang berubah dari keterkejutan menjadi pemahaman yang dalam. Potongan-potongan kejadian yang ia dengar sejak di antrean mendadak saling terhubung. Percakapan warga tentang denda misterius, sikap agresif Heru, bahkan tatapan-tatapan cemas para petugas muda tadi, semua itu ternyata bukan kebetulan. Ia menegakkan tubuhnya, darah yang masih menetes di bibirnya tak lagi mengganggu konsentrasinya. Jadi ini sebabnya, gumamnya pelan, hampir pada dirinya sendiri. Budi mengangguk singkat, matanya tetap waspada menatap sekeliling. Mereka sengaja menargetkan tokoh-tokoh berpengaruh untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak berani mempertanyakan sistem. Ibu bukan yang pertama, tapi ibu yang paling berani melawan. Lanjutnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi terdengar seperti kepingan puzzle yang akhirnya jatuh ke tempatnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka berdua, tetapi kali ini bukan keheningan kosong. Ada ketegangan yang jauh lebih dalam, seperti arus listrik yang mengalir di bawah lantai. Aisyah merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa besarnya skala konspirasi yang sedang dihadapinya. Heru hanyalah permukaan dari sebuah gunung es yang jauh lebih besar dan berbahaya. Dari balik matanya yang tajam, Budi memancarkan kesadaran yang sama, seolah-olah ia telah lama menunggu momen ini, momen ketika seseorang seperti Aisyah akhirnya menyalakan percikan api perlawanan. Di sudut pikirannya, Aisyah tahu bahwa kehadiran lelaki ini bukanlah kebetulan. Pertemuan ini adalah sebuah undangan ke dalam pusaran rahasia yang selama ini bersembunyi di balik tembok kokoh kantor polisi yang terlihat tenang. AKP Budi menuntun Aisyah menembus lorong sempit di belakang area loket pelayanan, melewati sebuah pintu besi yang hanya bisa dibuka dengan kunci magnetik. Ruangan kecil di balik pintu itu sangat kontras dengan keramaian di depan. Cahaya lampu neon yang temaram, sebuah meja kayu yang penuh dengan tumpukan berkas, dan aroma kertas tua yang menempel pekat di udara. Suasana di sini begitu tertutup, seolah sengaja dijauhkan dari hiruk-pikuk kantor polisi. Budi menutup pintu dengan hati-hati, memeriksa sekeliling, lalu menguncinya kembali dari dalam. Ketegangan yang mengikuti Aisyah sejak di ruangan utama kini berubah menjadi kewaspadaan yang lebih tajam. Ia berdiri tegak di dekat dinding, menunggu penjelasan yang sudah ia rasakan akan mengguncang seluruh keyakinannya. Dengan langkah mantap, Budi duduk di kursi besi yang dingin, lalu kembali menyalakan ponsel yang tadi sempat ia perlihatkan. Di layar, serangkaian dokumen rahasia dan bagan alur keuangan terbuka. Ia menyoroti sebuah grafik yang memperlihatkan jalur dana dari denda-denda palsu. Ibu harus tahu, ada sindikat besar yang memanfaatkan sistem etle untuk memeras warga, ucapnya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Jarinya menelusuri garis-garis digital yang menghubungkan titik-titik merah dan biru pada layar. Data palsu diunggah langsung ke server pusat. Semuanya terlihat resmi, tetapi denda yang masuk tidak pernah sampai ke kas negara. Uang itu dialihkan ke rekening-rekening bayangan yang sangat sulit dilacak. Budi berhenti sejenak, menatap Aisyah untuk memastikan setiap katanya masuk ke dalam benaknya. Beberapa perwira tinggi ikut bermain di balik ini. Bukan hanya aparat menengah, tetapi orang-orang dengan pangkat yang memungkinkan mereka untuk menghapus jejak. Aisyah mendengarkan dengan rahang terkatup rapat. Darah yang sempat mengalir dari bibirnya kini mulai mengering, namun sorot matanya justru semakin menyala seperti bara yang ditiup angin kencang. Ia memikirkan kembali setiap detik kejadian di ruang pelayanan tadi, tatapan tajam Heru,
ketusnya suara yang menolak semua argumen, bahkan cara petugas lain yang hanya diam menahan gerak. Semuanya kini memiliki arti baru. Bukan sekadar ketidaksopanan, melainkan bagian dari sebuah mekanisme yang dirancang untuk menakut-nakuti dan memaksa. Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, menambahkan kalimat yang semakin menohok. Nama Ibu Aisyah muncul bukan karena kebetulan. Mereka sengaja menargetkan tokoh agama yang berpengaruh. Tujuannya jelas, menakut-nakuti masyarakat luas agar patuh membayar tanpa berani bertanya. Suasana ruangan seolah mengeras di sekitar mereka. Aisyah merasakan napasnya menjadi dalam dan teratur. Amuk batin yang awalnya berupa kejutan kini telah berubah menjadi amarah yang tajam dan terfokus. Ia menatap layar ponsel Budi yang penuh dengan bukti, memikirkan dampak yang akan terjadi jika kebenaran ini terungkap ke publik. Jadi, semua warga yang kena denda tanpa sebab itu hanyalah bagian dari rencana besar mereka, gumamnya pelan tetapi tegas. Budi mengangguk perlahan, wajahnya tegang menahan kemarahan yang sama. Di luar ruangan kecil itu, suara langkah kaki samar terdengar, seolah mengingatkan mereka bahwa waktu tak banyak. Namun, di dalam ruangan itu, sebuah kesepakatan diam-diam telah tercipta. Kebenaran ini tidak boleh berhenti hanya sebagai sebuah bisikan. Apa yang baru saja terkuak bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan sebuah kejahatan terorganisir yang menodai institusi negara. Dalam keheningan ruangan kecil itu, potongan-potongan percakapan yang sebelumnya hanya terdengar sebagai keluhan samar kini menyatu menjadi sebuah gambaran utuh di benak Aisyah. Bisikan warga di ruang tunggu tentang denda misterius, cerita seorang ibu tentang tetangganya yang tiba-tiba didatangi penagih utang, kini bukan lagi sekadar rumor. Semua potongan itu berubah menjadi bukti tak kasat mata bahwa dirinya hanyalah salah satu target dari skema pemerasan besar yang beroperasi dengan sangat rapi. Tindakan Heru yang menamparnya di depan umum pun kini terlihat sebagai bagian dari skenario. Bukan reaksi spontan, tetapi sebuah pesan intimidasi yang dirancang agar orang lain menjadi ciut dan patuh. Namun ironisnya, tamparan itu justru menjadi pemantik yang membakar lapisan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Budi menatap Aisyah dengan sorot cemas yang sulit disembunyikan. Wajahnya yang semula tegas kini tampak lebih letih, seolah menyadari bahwa penjelasan yang ia berikan barusan hanya akan memicu semangat baru dalam diri Aisyah. "Ibu, saya mohon, untuk sementara diam dulu. Kami di pengawas internal sudah mengumpulkan bukti, tapi kami butuh waktu. Jika Ibu bergerak sekarang, mereka bisa mencium pergerakan kami dan menghapus jejak yang lebih besar." Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya menurun menjadi bisikan. "Percayakan ini pada kami. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawa Ibu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti peringatan keras, seolah-olah bayangan ancaman yang tak terlihat sudah berada tepat di luar pintu. Namun, Aisyah tetap berdiri tegak. Tatapannya tak bergeming. Api keyakinan yang lahir dari rasa keadilan telah menyalakan seluruh jiwanya, menyingkirkan sisa-sisa keraguan. Ia mengepalkan tangannya di sisi tubuh, merasakan sisa darah kering di bibirnya seperti pengingat bahwa ketidakadilan ini nyata dan sangat kejam. "Ini bukan sekadar masalah denda, Pak Budi," ujarnya tegas, suaranya berat namun jernih. "Ini adalah perampokan terstruktur yang menyentuh uang rakyat dan martabat hukum. Menunggu proses internal saja hanya akan memberi mereka waktu untuk menutupi jejak. Kalau saya diam, mereka akan mengulang hal yang sama kepada orang lain. Mungkin lebih buruk dari yang saya alami." Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, melainkan sebuah sumpah yang keluar dari lubuk hati seorang yang tak mau lagi menjadi korban. Budi terdiam, memandang Aisyah lama dengan mata yang penuh pertimbangan. Di wajahnya tergambar dilema yang tak mudah, antara naluri profesional untuk menahan saksi penting agar tetap aman,
dan keyakinan bahwa sosok di hadapannya bukanlah warga biasa yang bisa disembunyikan di balik prosedur. Suara langkah kaki samar di luar ruangan kembali terdengar, menegaskan bahwa waktu mereka semakin sempit. Aisyah berdiri lebih tegak, napasnya teratur, tekadnya semakin mengeras seperti baja. Dalam hatinya, ia tahu jalan yang akan ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Tapi sejak tamparan pertama Heru mendarat di pipinya, ia tidak lagi hanya sedang mempertahankan diri. Ia sedang memulai sebuah pertarungan untuk menyingkap kejahatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Budi baru saja hendak menyalakan ponselnya untuk menghubungi tim pengawas internal ketika ruangan kecil itu mendadak tenggelam dalam kegelapan total. Lampu neon yang semula temaram mati serentak, disertai bunyi letupan listrik singkat yang menusuk telinga. Pendingin ruangan berhenti mendengung, meninggalkan kesunyian yang menekan dada. Hanya cahaya putih pucat dari layar ponsel Budi yang tetap menyala, memantulkan bayangan tegas wajahnya di dinding. Dalam kilatan cahaya redup itu, Aisyah bisa melihat urat tegang di pelipis lelaki itu, sebuah tanda bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar gangguan listrik biasa. Keheningan yang tercipta begitu rapat hingga detak jantung keduanya terdengar seperti dentuman yang memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, suara langkah berat muncul dari luar pintu, disusul derit sepatu bot yang menyeret lantai. Langkah-langkah itu bukan langkah acak, terdengar ritmis, terlatih, dan berasal dari lebih dari 5 orang. Setiap hentakan seolah diatur, memberi pesan ancaman yang tidak butuh kata-kata. Aisyah menajamkan pendengarannya, menyadari bahwa suara itu mendekat semakin cepat. Di sela-sela bunyi sepatu, terdengar bisik-bisik pendek, samar namun jelas, menandakan sebuah koordinasi yang rapi. Udara yang tadinya hanya menegang kini seperti terliputi kabut dingin yang merambat ke kulit, mengirimkan sinyal bahaya ke setiap saraf. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pengepungan. Budi menoleh ke Aisyah, cahaya ponsel membuat sorot matanya tampak lebih dalam dan serius. Mereka datang lebih cepat dari yang saya perkirakan, ucapnya pelan namun mantap, seolah menegaskan kesimpulan yang sudah lama ia duga. Suaranya tidak lagi sekadar memberi informasi, melainkan sebuah peringatan terakhir sebelum sesuatu yang besar terjadi. Ia menurunkan ponselnya ke saku, berdiri dengan gerakan waspada, dan menempelkan telinganya ke pintu, mencoba menebak arah kedatangan mereka. Aisyah, yang sejak tadi berdiri tegak, merasakan napasnya tercekat. Ketegangan yang membungkus ruangan membuat setiap tarikan napas terasa berat, seakan udara menolak masuk. Saat itu, ia benar-benar menyadari bahwa persoalan ini telah jauh melampaui urusan administrasi pajak. Di dalam benak Aisyah, sebuah kesadaran yang tajam menusuk. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan yang tak terlihat namun terorganisir dengan sempurna. Bukan sekedar aparat nakal atau sistem yang keliru, melainkan sebuah jaringan bayangan yang memiliki kekuatan untuk memutus aliran listrik, mengatur pasukan, dan menutup jalur komunikasi dalam hitungan menit. Gamis hijau zaitunnya yang kini sedikit berdebu terasa menjadi satu-satunya pelindung yang memisahkan dirinya dari gelombang ancaman yang kian mendekat. Ia menatap Budi yang bersiap di dekat pintu, lalu menggenggam erat map hijau berisi dokumen-dokumen yang kini terasa lebih berharga daripada emas. Dalam hati, Aisyah meneguhkan tekad, apapun yang menunggu di balik pintu gelap itu, ia tidak akan mundur. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali, dan malam yang mendadak turun di siang bolong itu menandai awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Suara dentuman keras tiba-tiba memecah kesunyian. Pintu baja itu terhuyung dan terbuka lebar dengan satu hentakan brutal. Cahaya lampu lorong yang remang-remang menyorot sosok-sosok berseragam polisi yang menyerbu masuk. Mereka bergerak cepat, terlatih, dan penuh keyakinan. Mata mereka dingin seperti baja, tak mengenal belas kasihan. Ujung sepatu bot mereka menghantam lantai ubin, menimbulkan gema yang memantul di dinding sempit. Tanpa basa-basi,
Salah satu dari mereka melangkah maju dan mengucapkan perintah dengan suara rendah tapi menggertak, "Ibu Aisyah, akan kami amankan." Kalimat itu tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, terdengar seperti sebuah putusan yang sudah ditetapkan jauh sebelum mereka memasuki ruangan. Udara yang sejak tadi sudah menegang kini berubah menjadi medan ancaman yang nyata. Budi secara spontan berdiri di depan Aisyah, memposisikan tubuhnya sebagai perisai hidup. "Tidak bisa. Ini ruang pemeriksaan internal," sergahnya dengan suara tegas. Namun, respons yang ia dapat hanyalah tatapan dingin dan gerakan tangan yang cepat dari salah satu polisi bertubuh besar. Sebuah pukulan keras mendarat di sisi wajah Budi, membuat tubuhnya terhuyung lalu terjatuh ke lantai dengan suara yang menyesakkan. Ponselnya terlepas dari genggaman dan terguling ke sudut ruangan, layarnya berkedip sejenak sebelum akhirnya mati total. Aisyah menahan napas, matanya menajam, menyaksikan peringatan diam-diam tentang apa yang akan menimpa dirinya jika ia menolak perintah yang sama. Dalam sepersekian detik, naluri pertahanan diri Aisyah yang selama ini terpendam meledak seperti kilat. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, membaca gerakan dua polisi yang mencoba mendekatinya secara bersamaan. Dengan langkah gesit yang mengaburkan pandangan, ia menangkis ayunan pentungan yang diarahkan ke lengannya, lalu memutar pergelangan tangan lawannya hingga terdengar bunyi sendi yang terkilir. Polisi itu menjerit pelan sebelum jatuh tersungkur. Hampir bersamaan, Aisyah memutar tubuhnya ke sisi lain, mengelak dari sergapan kedua dan melancarkan sebuah tendangan akurat ke arah perut penyerang berikutnya. Udara ruangan bergemuruh oleh suara benturan tubuh dengan tembok. Dalam hitungan detik, dua orang berseragam telah lumpuh di lantai. Terkejut tak menyangka bahwa perempuan bergamis hijau itu memiliki kekuatan dan kecepatan layaknya seorang prajurit terlatih. Ruangan kecil yang awalnya hanya tempat diskusi rahasia kini berubah menjadi arena perlawanan yang senyap. Bayangan tubuh yang bergerak cepat memantul di dinding, bercampur dengan napas yang berat dan desahan kesakitan. Polisi lain yang tersisa terhenti sesaat, ragu untuk melangkah maju setelah menyaksikan dua rekan mereka dijatuhkan dengan gerakan yang begitu presisi. Aisyah berdiri tegak di tengah ruangan, napasnya teratur dan tatapannya menyala penuh keberanian, sementara Budi berusaha bangkit di belakangnya, meski wajahnya memar akibat pukulan. Waktu seolah melambat, dan setiap detik berikutnya terasa seperti pisau bermata dua, bisa menjadi awal kemenangan atau awal dari pengepungan yang jauh lebih besar. Dalam hening yang penuh ketegangan itu, hanya satu hal yang jelas, keberanian Aisyah telah mengubah ruangan sempit itu menjadi benteng perlawanan yang tak pernah dibayangkan oleh musuh-musuhnya. Di tengah kekacauan yang mengguncang ruangan sempit itu, Aisyah bergerak dengan kecepatan yang diatur oleh insting bertahan hidup. Napasnya masih teratur meskipun ketegangan telah memuncak. Dari sudut matanya, ia melihat ponsel AKP Budi yang tergeletak di lantai. Layarnya sempat menampilkan sebagian dokumen penting yang membongkar jaringan etel palsu. Tanpa ragu, ia merunduk dan meraih ponsel itu, menggenggamnya erat seolah sedang menggenggam nyawanya sendiri. Cahaya dari sisa baterai ponsel memantul di wajahnya yang masih berlumuran darah kering, menandai betapa pentingnya bukti yang kini berada di tangannya. Ponsel itu bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah kunci yang bisa membuka pintu konspirasi besar yang baru saja terkuak. Suara sirene mendadak melolong dari koridor utama, panjang dan mengiris telinga, menandakan bahwa alarm pengejaran telah diaktifkan di seluruh gedung. Dentuman langkah kaki terdengar dari berbagai arah, semakin mendekat. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Aisyah menarik napas panjang dan menatap sekeliling ruangan yang sudah porak-poranda. Matanya menemukan sebuah pintu darurat di sisi kanan, pintu baja sempit yang setengah tersembunyi di balik lemari besi tua. Dengan gerakan lincah, ia melesat ke arah pintu itu, menepis serpihan kaca di lantai tanpa memedulikan luka yang mungkin akan menambah darah di telapak kakinya. Satu hentakan kuat membuka pintu, mengalirkan udara luar yang panas dan bau aspal ke dalam ruangan.
Jalan keluar kini ada di hadapannya, namun bahaya juga kian dekat. Di belakangnya, Budi yang terbaring lemah berusaha mengangkat kepala. Wajahnya penuh memar, napasnya tersengal, tetapi matanya tetap menyala dengan urgensi yang tak bisa diabaikan. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia memanggil Aisyah dengan suara yang nyaris tenggelam oleh deru sirene. Di balik semua ini, ada nama yang lebih besar. Operasi K, ucapnya lirih. Namun, sebelum kata berikutnya sempat terucap, suaranya terputus. Kepalanya jatuh perlahan ke lantai, napasnya meredup, meninggalkan potongan huruf K yang menggantung di udara seperti bayangan gelap yang menolak untuk terungkap. Aisyah berhenti sepersekian detik, menatap Budi yang terbaring tak berdaya. Perasaannya berkecamuk antara dorongan untuk menolong dan kesadaran bahwa setiap detik bisa menentukan hidup atau matinya. Dengan tatapan penuh tekad, Aisyah menekan perasaan itu dalam-dalam dan melangkah keluar melalui pintu darurat. Halaman belakang kantor polisi menyambutnya dengan cahaya siang yang menyilaukan, sangat kontras dengan gelapnya ruangan tempat pertarungan berlangsung. Suara sirene semakin keras, tanda bahwa pengejaran telah dimulai di seluruh area. Di kejauhan, bayangan beberapa sosok berseragam tampak bergerak cepat, menyisir setiap sudut. Aisyah menggenggam ponsel Budi erat-erat, merasakan dinginnya logam di telapak tangan, sebuah pengingat bahwa bukti kejahatan besar kini menjadi beban sekaligus senjata. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa huruf K yang diucapkan Budi sebelum terdiam akan menjadi kunci yang akan ia kejar sampai ke ujung bahaya. Karena ia tahu, pertarungan yang dimulai hari ini baru saja memasuki babak yang jauh lebih gelap. Aisyah berlari menembus terik siang yang menyilaukan. Napasnya terengah dan dadanya terasa terbakar oleh panas dan adrenalin. Halaman belakang kantor polisi yang luas mendadak terasa seperti labirin yang penuh bahaya. Sirene yang meraung di kejauhan menjadi latar suara yang memacu langkahnya semakin cepat. Bayangan gedung coklat yang tadi tampak kokoh kini terlihat seperti benteng kegelapan yang berusaha menelan siapapun yang berani melawannya. Keringat yang bercampur dengan darah kering menetes dari pelipis ke dagunya, namun Aisyah tak memedulikan rasa perih yang menyengat. Dalam genggamannya, ponsel AKP Budi terasa dingin dan berat, bukan sekedar benda, tetapi bukti hidup dari kejahatan yang mengancam jauh melampaui denda etel palsu. Di area parkir yang panas dan menyilaukan, seorang pria berpakaian sipil sudah menunggu di atas sebuah motor sport berwarna hitam pekat. Helmnya terpasang setengah, menutupi sebagian wajahnya, tetapi sorot matanya terlihat jelas, sebuah tatapan yang membuat Aisyah tertegun sejenak. Ada kilatan pengenalan yang aneh di sana, seperti sepasang mata yang pernah menatapnya dari masa lalu yang jauh. Tanpa banyak kata, pria itu menepuk jok motor di belakangnya dan berkata singkat, "Cepat naik, Bu. Kita tak punya banyak waktu." Nada suaranya tidak mengandung keraguan sedikit pun, seolah ia sudah lama mempersiapkan momen ini. Aisyah menimbang dengan cepat, pilihan hanya ada dua, mengikuti ketidakpastian ini atau terperangkap dalam kepungan yang semakin rapat. Dalam satu gerakan tegas, ia naik ke motor, memeluk erat punggung pria misterius itu. Motor hitam itu melesat keluar dari area parkir, meninggalkan jejak debu panas dan suara sirene yang semakin menjauh. Angin siang yang kering memukul wajah Aisyah, membuat gamis hijaunya berkibar liar. Saat kecepatan motor menembus jalan-jalan sempit di belakang kompleks kantor polisi, ponsel Budi di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Layar yang semula gelap kini menyala dengan cahaya redup, menampilkan sebuah pesan baru. Hanya ada beberapa kata yang muncul, namun cukup untuk membuat jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. Operasi K lunas. Target berikutnya, Aisyah. Pesan itu diikuti dengan deretan kode sandi aneh yang tak sempat ia baca seluruhnya, karena sesaat kemudian layar ponsel itu meredup dan mati total, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memutuskan aksesnya dari jarak jauh.
Aisyah menatap langit biru yang semakin terik di atas kepalanya, merasa seluruh perjalanan hidupnya baru saja memasuki sebuah babak yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Angin kencang yang menerpa wajahnya tidak mampu menenangkan guncangan batin yang muncul dari pesan misterius itu. Pertanyaan demi pertanyaan bergulung di dalam pikirannya. Siapa sebenarnya K yang disebut Budi dan tertulis dalam pesan itu? Bagaimana mereka bisa mengetahui pergerakannya begitu cepat, bahkan sebelum ia berhasil meninggalkan area kantor polisi? Motor yang ditungganginya terus melaju, membelah jalan-jalan kota yang ramai. Namun bagi Aisyah, waktu seolah melambat, memberi ruang bagi sebuah kesadaran pahit. Apa yang ia hadapi bukan lagi sekadar sindikat denda palsu, melainkan sebuah kekuatan besar yang terorganisir dengan sempurna, yang kini telah menjadikan dirinya sebagai target utama berikutnya. Cerita pun berakhir di titik genting.